so complicated when it hurts. Oke, halo semua, karena musim udah mau berakhir dan tinggal 2 seri lagi ini, jadi gue minta tolong sama kalian, minta tolong pendapat kalian nih. Jadi kira-kira pabrikan mana atau tim mana yang sekiranya layak buat kita bela untuk persaingan di MotoGP 23 karir next season atau di season ke-7 tepatnya. Dan kira-kira apa alasannya tim atau pabrikan tersebut layak kita bela. Intinya bukan Ducati sama Yamaha yang udah pernah kita bela sebelumnya, oke? Oke, kembali ke menu karir dan sekarang di klasemen. Jarak poin kita sama Francesco Bagnaia itu minus 7 poin, yang berarti masih ada secerca harapan untuk kita bisa kembali ngerebut titel juara atau puncak klasemen sementara dari Francesco Bagnaia. Ya, di 2 seri ini kita harus bisa maksimalkan, terutama di Qatar. Nah guys, kabar bagusnya di kualifikasi finally kita berhasil improve ya di Qatar ini, karena emang tracknya nggak terlalu susah. Dan kita akan start dari urutan keempat atau dari barisan kedua. Namun guys, Francesco Bagnaia menguasai atau mengunci pole position. Dan apesnya lagi, rekan timnya Enea Bastian ini berada di posisi kedua atau di sebelah dari Pecco Bagnaia di front row. Yang berarti ada indikasi nih bagi Ducati Factory akan bekerja sama. Barangkali Enea akan ngebantu seorang Francesco Bagnaia. Nah, hari ini medium kita gunakan sama persis kayak Ducati yang juga menggunakan medium. Jadi ban udah imbang ya, tinggal performa rider dan juga motor yang akan berbicara di sini. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai race di GP Lusail Qatar Grand Prix. Yo guys, langsung saja kita mulai sesi race MotoGP Qatar 2 race terakhir season ke-6. It's on the way dan langsung saja kita overtaking Enea. Namun Enea masih mencoba melawan kembali dari inside line, tapi ternyata Enea gagal menyusul. Langsung saja kita menuju urutan kedua di mana Pecco langsung ngacir di posisi pertama. Klasemen pengendara sementara Pecco masih sangatlah unggul dari Rins Rio. Sekali saja ngebikin mistake, maka kesempatan juara dunia akan hilang dari kita berdua. Nah, apabila di sini Ducati Factory menjepit rider Yamaha antara Enea dan juga Pecco Bagnaia menjepit Rins Rio. Entry tikungan ke-6. Kita masih bisa kembali menyusul, merapatkan gap dengan Francesco Bagnaia. Namun apakah Pecco Bagnaia akan memberikan ruangnya kepada Rins Rio dan melepaskan posisi pertama begitu saja. Sektor ke-3, turn ke-9, turn ke-10, kita overtaking Francesco Bagnaia. Dan kembali akhirnya kita bisa menguasai jalannya balapan di GP Qatar. Namun Francesco Bagnaia masih mampu menyusul meskipun di tikungan high-speed corner dan kita ngebuat kesalahan. Sorry sekali guys. Oke, masukilah sektor. Tidak boleh menyerah. Kita harus tetap bersemangat agar bisa mengalahkan Francesco Bagnaia. Kalau kita berhasil menang di sini dan Pecco di posisi kedua, maka gap point untuk Pecco di seri Valencia nanti itu tinggal berjarak 2 poin. Yang berarti kita akan semakin dekat dengan pintu gelar juara dunia. Tapi di level segini sangatlah susah untuk kita bisa memenangi balapan setiap saat ya, karena emang ini sulit sekali kita menang. Karena sekarang di turn 1 di entry corner kita memiliki jurus yang sangat bisa kita andalkan, yaitu teknik lap brake yang bisa ngebikin kita semakin rapat ketika di entry corner. Dan kini di turn ketiga, gap dengan Pecco terpaut 0,4-0,5 sekian detik. Oke, agak melebar. Mistake cuy, gak apa-apa. Ini Yamaha cuman kita doang yang berada di 8 besar. Fabio Quartararo entah di mana. Nah sekarang
Semakin rapat dengan Francesco Bagnaia. Fokus Q Fighting. Ini tak kenapa gue seakan kayak ngerasa tegang juga nih persaingan di musim ini. Entah karena emang situasinya sangatlah mendebarkan, karena tinggal 2 orang saja yang sering bertarung di barisan depan. Apalagi Pecco Bagnaia itu sangat sulit sekali kita kalahkan di beberapa race terakhir. Kita overtake Pecco, nyaris. Oke, nyaris kita mengkontak Pecco Bagnaia. Oke guys, ini kita nggak boleh sampai ngebikin hal kayak gitu lagi, karena jika sampai ngelakuin hal kayak gitu pasti bakal langsung crash, bakal ngebikin kita berdua crash. Ya syukur-syukur misalnya kita berdua crash, karena nggak akan dapat poin sama sekali buat kita berdua. Makanya kita hari ini harus lebih fokus lagi nih di beberapa lap terakhir sekarang. Di backstreet menuju last corner dan hanya kita berdua saja yang ngacir di barisan depan. Mistake lagi, astaga. Fokus race, fokus. Oke, RHD on. Oke, here we go guys. Kita mencoba slip trim. Power 3 lumayan kenceng. Dan sekarang menuju turn 1 kita overtaking Francesco. Kita take the lead. Oh, melebar. Terlalu berambisi, terlalu berani late break, sehingga kita harus melebar dan mengikhlaskan. Namun di turn kedua Res Rio masih kembali berjuang. Side by side terjadi dengan Pecco Bagnaia. Pecco mengambil inside di turn ketiga. Di lurusan menuju turn keempat Pecco masih mengungguli Res Rio. Kita masuk kembali dari outside line dan masuk inside, namun Pecco masih mendefend jalur terdalam. Hingga sekarang Res Rio gagal menemukan ruang kosong yang bisa dimasuki untuk mengovertaking Pecco. Nah sekarang lah saatnya kita overtaking Pecco. Kita block pass, namun nyaris tadi dan Pecco kembali men-switch back dengan sangat cepat. Tapi saat ini kita overtake kembali di tikungan ke-7. Kita rapatkan apex terdalam, banting ke kiri, tikungan high speed, masuk turn ke-9. Pecco menyusul, namun kita defend lagi. Menuju turn ke-10, Pecco Bagnaia masih terus menyerang kita berkali-kali. Jelas saja persaingan berada di genggaman kita berdua. Sangat tidak mungkin Pecco menyerah begitu saja. Lap ketiga berlangsung, last sector, hampir kita tuju, dan sekarang tikungan ke-14. Oke, Pecco mengovertaking dari dalam, dan kita harus bersiap kembali mengatur strategi agar bisa melawan Pecco tanpa harus ditinggal jauh terlebih dahulu. Last corner, heartbreaking from race, masih menempel. Kemudian RHD terkasih on, dan sekarang menuju lap keempat, main straight. Fokus Q Fighting mencoba menyusul di lurusan, namun ternyata di pengereman lah yang kita bisa unggul. Kita overtake Pecco, kita block pass di turn 1 dan agak melebar lagi, nggak masalah. Yang penting kita masih bisa memberikan serangan ya, agar bisa ngebikin mental Pecco agak sedikit sengklek cuy. Oke, turn kedua, Fokus Q Fighting masih bisa kembali, kita bertarung lagi, namun Pecco Bagnaia masih cukup unggul. Bahkan di tikungan high speed cornernya sekalipun Pecco masih bisa unggul, dan kita masih bisa untuk menempel Pecco Bagnaia. Turn kelima menuju turn ke-6, saatnya kita block pass di hairpin corner, dan nice sekali kita dive bomb Pecco Bagnaia. Tapi di exit corner Desmond GB23 nyata masih unggul telak. Nah sekarang perlahan masuk lagi di turn ke-7, side by side, tak terhindarkan berduelan di sini sangatlah sangat intens terjadi. Sangat kerap kali terjadi aksi overtake di antara pembalap dua ini, antara Pecco dan juga Res Rio. Yamaha melawan Ducati mengingatkan atau memflashbackkan kita kepada ingatan Stoner versus Rossi di tahun-tahun 2000-an. Jadi sekarang Pecco Bagnaia masih bisa kita unggulkan, kita overtaking. Turn 13, turn ke-14. Oke, Pecco masuk lagi sepertinya, benar saja. Dan kini di last sektor Res Rio masih terus
berjuang keras meski memiliki 2 kali peringatan track limit. Tidak masalah, masih bisa kita maksimalkan lagi di hitungan terakhir. Namun sekarang kita melebar. Oke, exit corner, RHD on. Power kita lumayan bagus di GB Qatar. Masih mencoba slip trim. Kita overtaking dari sisi kiri, nyaris menyentuh gravel. Dan di turn 1 kita hard braking from Riz. Lap kelima, Riz Rio take the lead, mengambil alih pimpinan race dari Francesco Bagnaia. Dan sekarang di turn kedua, gap kita perlahan menjauh dari Francesco Bagnaia. Apakah Pecco bisa kembali menyusun nanti di terakhir? Semoga saja tidak ya, karena kita meskipun pengen duel tapi lebih kepada kita pengen ngerasa aman tanpa harus dikejar sama Pecco Bagnaia. Yang penting kita nggak ngebikin mistake, itu yang utama. Oke, lap kelima kita masuki. Tinggal 1,5 lap lagi, race MotoGP Qatar akan segera selesai. Pecco Bagnaia, Enea Bastian ini melengkapi 3 besar, tapi kita juga harus selalu waspada. Meskipun gap dengan Pecco agak jauh, kita nggak boleh lengah karena kapanpun Pecco bisa sangatlah kenceng, bahkan di sektor yang memiliki tikungan high speed cornering sekalipun. Nah sekarang posisinya di klasemen kita tinggal memiliki jarak 2 poin saja dari Francesco Bagnaia, yang kira-kira mampukah Yamaha mengunggul Ducati di Valencia nanti? Karena kita memiliki rekam jejak dengan Valencia cukup itu track yang tricky banget. Jadi kapan ada rider lain yang bisa menguasai posisi pertama dan di lap pertama itu nggak bisa dikejar atau nggak bisa diganggu, itu nanti bakal ngacir banget sampai lap terakhir. Misal nih Pecco, race-nya di lap pertama dia bisa menjadi race leader dan nggak ada yang ngeganggu dia hingga lap kedua awal. Itu biasanya Pecco ada kemungkinan besar bakal ngewacir cuy sampai nanti lap terakhir. Nah itu harus kita wanti-wanti nanti ketika masuk di seri Valencia. Intinya kita wajib start yang bagus ya, atau kualifikasi yang dapetin posisi yang bagus supaya nanti di turn 1 paling tidak kita bisa memiliki potensi untuk ngeganggu yang berada di posisi pertama. Intinya kita harus ngeganggu Pecco dan kita harus bisa finish di posisi di depan Pecco Bagnaia di zona poin. Oke, saat ini lap terakhir masuki dan aduh kita bikin mistake. Agak salah sih, kita yang malah nge-braking di bagian kerap ya. Tapi oke, hati-hati, baru aja gue mau bicara sedikit tapi Pecco udah mulai datang. Terus fokus di sisa balapan kali ini. Kita defend di inside line. Inilah momen-momen genting di race GP Qatar. Momen-momen penting yang harus bisa kita maksimalkan potensi dari YZR M1. Pecco masih terus menyusun strategi, menyusun power, menyimpan tenaga agar bisa menghajar kita di 2 sektor tersisa ini. Di race GP Qatar, high speed corner, Pecco menyusul bener saja mengetek kita dari inside lah di high speed corner. Turn ke-12 kita masuk kembali mengovertaking Francesco, kita blok pas dan nyaris saja collision. Saat ini Pecco masih bisa kita defend, namun Pecco masuk dari inside line. Di last sector kita lawan kembali dan side by side masih terus terjadi hingga sekarang di 2 tikungan terakhir. Pecco versus Riz Rio. Last sector, backstride menuju last corner, hard braking from Riz. Semoga saja di tarikan akselerasi Ducati nggak sampai nyusul, cuma nyusul itu sebagai bahaya sekali. Sekarang di exit corner menuju finish line, Pecco mengejar, kita defend, dan di finish line, yes! Finally kita bisa mengalahkan Pecco Bagnaia di lurusan tadi meskipun nyaris di overtaking. Oh my god guys, ini serius momen-momen mendebarkan yang ada di race GP Qatar. Terbukti gap kita dengan Pecco 0,000 cuy. Dan Enea Bastian ini melengkapi podium ketiga. Ini makin sini makin menarik banget karena sekarang ini tinggal 2 poin saja jarak poin kita ke Pecco Bagnaia. Dan kuncinya
besok kita harus bisa finish di depan dari Peko Bagnaia di zona poin. Itu wajib sekali. Kalau buat klasemen tim sama Pabrik kan udah nggak usah kita harapin karena itu sangatlah mustahil kita kejar. Toh juga udah dikunci sama Ducati itu. Jadi ya kita cuman fokus ngejar aja di klasemen pembalap atau klasemen rider bersama Rizlio. Jadi oke semua, langsung aja mengakhiri video kali ini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk kelas race di season ke-6 ini, atau tepatnya di next episode. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.